Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat ihwafillah rahimakumullah, berjumpa kembali dengan saya Yadi Papan Harasa dalam acara ngobrol penuh inspirasi. Kali ini kita akan mengkaji tentang Lailatul Qadar. Sahabat ihwafillah rahimakumullah, Lailatul Qadar merupakan salah satu dari keistimewaan bulan suci Ramadan. Nah, apa yang dinamakan dengan Lailatul Qadar? Kapan terjadinya? Apa keutamaannya buat kita? Dan bagaimana cara kita mendapatkannya? Kita akan bahas satu persatu. Lailatul Qadar itu gabungan dari dua kata, Lailah dan Al-Qadar. Lailah dalam bahasa Arab artinya malam, didun nahar, lawan dari siang. Bahasa kita menyebutnya malam. Kemudian apa arti Al-Qadar? Profesor Dr. Kiai Haji Quraisy Shihab mengatakan dalam bukunya Membumikan Al-Quran bahwa Al-Qadar itu mempunyai 3 pengertian. Yang pertama, Al-Qadar artinya ketetapan. Yang kedua, Al-Qadar artinya kemuliaan. Dan yang ketiga, Al-Qadar artinya sempit. Jadi Lailatul Qadar, makna yang pertama adalah malam ketetapan. Karena pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan perjalanan manusia. Yang kedua, Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan. Karena malam itu terpilih sebagai malam turunnya kitab suci Al-Quran yang mulia dari Allah yang maha mulia kepada hambanya yang mulia. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kata Allah, kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, malam kemuliaan. Yang ketiga, Lailatul Qadar itu artinya malam yang sempit. Kenapa dikatakan malam yang sempit? Karena seluruh malaikat, semua malaikat pada malam itu silih berganti turun ke bumi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalu, turun al-malaikat. Al-malaikat itu bentuk jamak, sedangkan mufradnya malak. Jadi malam itu malaikat turun ke bumi, dipimpin oleh Jibril alaihissalam. Banyaknya malaikat ketika itu menurut sebagian ulama melebihi kerikil yang ada di bumi, sehingga bumi menjadi sempit dengan penuhnya malaikat. Oleh karena itu diartikan sebagai malam yang sempit. Sahabat ihwafillah rahimakumullah, kemudian kapan terjadinya Lailatul Qadar? Terjadinya Lailatul Qadar hanya Allah yang tahu. Karena itu sudah menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para ulama meneliti kapan terjadinya Lailatul Qadar. Sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa Lailatul Qadar terjadi
pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Bagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, bahwa beliau bersabda, taharru lailatal qadri fi ashril awakhir. Bersungguh-sungguhlah kalian mencari Lailatul Qadar pada 10 terakhir di bulan suci Ramadan. 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Dan sebagian ulama juga mendapatkan meneliti sehingga berkesimpulan bahwa terjadi Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di bulan 10 terakhir bulan suci Ramadan. Bagaimana sabda Nabi SAW, taharru Lailatul Qadri fil witri minal ashril awahir. Bersungguh-sungguhlah kalian mencari Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Sahabat ihwafillah rahimakumullah. Kemudian apa keutamaannya bagi kita? Apa keutamaan Lailatul Qadar bagi kita? Keutamaan Lailatul Qadar adalah khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya, ketika kita beribadah pada malam itu, maka ibadah kita sama nilainya, bahkan lebih daripada 1000 bulan. Kita baca subhanallah 1 kali pada malam itu, nilainya sama dengan membaca subhanallah selama 1000 bulan. Kalau kita hitung 1000 bulan itu sekitar 83 tahun. Bayangkan, kita baca subhanallah pada malam itu sama nilainya dengan membaca subhanallah selama 83 tahun tanpa henti-henti. Itulah keutamaan bagi kita akan Lailatul Qadar. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang beribadah pada malam Al-Qadar, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sahabat ihwafillah rahimakumullah, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk menggapai Lailatul Qadar? Yang harus kita lakukan adalah menggunakan malam-malam Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari malam pertama sampai malam terakhir. Karena sebagaimana telah dijelaskan bahwa Lailatul Qadar itu dirahasiakan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi malam pertama, juga bisa jadi malam terakhir. Tetapi kita harus menambah semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam-malam terakhir, terutama di 10 terakhir, terutama pada malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Karena sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Nabi SAW bersabda, taharru Lailatul Qadri bi asril awakhir. Bersungguh-sungguhlah kalian mencari, menggapai Lailatul Qadar di malam 10 terakhir. Oleh karena itu, gunakan malam Ramadan untuk beribadah. Kita bangun tengah malam sebelum kita sahur, kita qiyamul lail, kita tahajud, kita bertadarus, kita beristighfar, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan Lailatul Qadar. Ibadah yang utama dalam rangka menggapai Lailatul Qadar adalah i'tikaf. Sebagaimana yang Nabi SAW lakukan. Ketika masuk 10 malam terakhir, beliau banyak berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau mengajak istri-istrinya untuk bersama-sama i'tikaf
berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat ihwafillah rahimakumullah, perbanyaklah itikaf, berdiam diri di masjid. Walaupun keadaan kita sekarang sedang berada dalam kondisi pandemi virus corona, tapi jangan sampai mengurangi semangat kita untuk menggapai Lailatul Qadar. Jika tidak memungkinkan kita untuk beriktikaf, maka beribadahlah di rumah. Berbanyak zikir, berbanyak istighfar, berbanyak sholat sunat, bertadarus dalam rangka menggapai Lailatul Qadar. Sahabat ihwafillah rahimakumullah, kemudian apa tanda-tanda Lailatul Qadar dan apa tanda-tanda seseorang yang telah mendapatkan Lailatul Qadar? Menurut penelitian para ulama, bahwa tanda terjadinya Lailatul Qadar adalah ketika malam itu terjadi sebuah kesejukan, kedamaian, kenyamanan, ketentraman. Jadi bumi itu sejuk, bumi itu damai ketika malam itu. Sehingga tanda orang yang telah mendapatkan Lailatul Qadar adalah ketenangan jiwa. Dia akan merasakan kenyamanan, ketentraman, kedamaian dalam jiwanya. Sehingga dia menjadi orang-orang yang bisa menyebar kedamaian, minimal kedamaian yang pasif. Dia tidak merugikan orang lain. Itulah tanda-tanda Lailatul Qadar dan tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Sahabat ihwafillah rahimakumullah, oleh karena itu kita sekarang sudah masuk malam-malam 10 terakhir bulan suci Ramadan. Maka kencangkanlah ikat pinggang kita. Artinya tambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menggapai Lailatul Qadar. Jangan sampai kita berkurang semangat di malam-malam 10 terakhir ini. Jangan sampai kita lengah. Kencangkanlah ikat pinggang kita, tambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar. Sahabat ihwafillah rahimakumullah, demikianlah pertemuan kita kali ini. Kita akan berjumpa di lain waktu yang berbeda. Mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.